Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Alia bangun jam 5 pagi. Matanya masih berat, tapi alarm HP sudah berdering untuk ketiga kalinya. Ia menutup muka dengan bantal, berharap bisa terlelap lagi, tapi tubuhnya udah mulai mengingatkan dia tentang hari ini. Ada deadline besar. Ayah harus ke dokter. Adik minta dibelikan buku pelajaran. Dan belum ada nasi di rice cooker. Dia tarik selimut, duduk di pinggir kasur, lalu gosok-gosok muka. Rambutnya acak-acakan, pipi kiri agak bengkak karena tidur menyamping. Layar HP masih menyala di samping bantal tadi. Notifikasi email masuk dari klien dan grup keluarga muncul bersamaan. Alia tolong beliin telur ya, biar bisa sarapan, tulis ibunya di grup WhatsApp keluarga. Alia lihat jam, pukul 07.07 WIB. Belum terlalu pagi, tapi di luar suara motor udah mulai ramai. Dia ambil handuk tipis, jalan keluar kamar, lalu langsung ke dapur. Di meja makan, ada piring bekas makan malam semalam yang belum dicuci. Sambil menunggu air mendidih, di teko, Alia cek laptop yang masih di atas meja kerjanya. Proyek desain poster acara musik indie lokal harus selesai sebelum siang. Klien ngotot pengen preview duluan, padahal baru separuh jalan. Tapi prioritas pertama adalah keluarga, seperti biasa. "Mak, aku beli telur dulu ya," teriak Alia dari depan rumah. Ibunya cuma jawab dengan anggukan lemas dari kursi goyang. Matanya setengah tertutup, mungkin masih mengantuk atau capek. Alia buru-buru pakai sandal jepit dan keluar. Udara pagi Yogyakarta dingin, tapi langitnya putih doff. Matahari belum terlihat, seperti sedang malas-malasan juga. Jalanan masih lengang. Toko-toko belum buka. Hanya warung nasi uduk Mbok Siti aja yang udah menyala lampunya. Di minimarket, Alia beli telur, susu, sama roti tawar. Biar adiknya bisa sarapan sebelum sekolah. Saat balik ke rumah, dia langsung masak nasi dan bikin telur orak-arik. Ayahnya masih di kamar. Ibunya bantu-bantu sedikit, tapi lebih banyak diam. "Nanti abis subuh, kita berangkat ke rumah sakit ya, Bu?" tanya Alia. Sambil mengaduk nasi di panci, ibunya angguk. "Iya, Bapak bilang mau periksa ginjal." Alia diam sejenak. "Ginjal? Lagi? Ini udah kali kesekian bulan ini mereka ke rumah sakit. Ayahnya punya riwayat diabetes, hipertensi, ginjal, dan entah apa lagi. Setiap bulan pasti ada saja alasan untuk kontrol. Biaya obat mahal, BPJS kadang nggak bisa dipakai, dan Alia yang akhirnya nombok. Adiknya Rizky turun dari kamar sambil gosok gigi. Rambutnya masih belepotan, bajunya asal comot. Kelihatan males banget. "Masih ngantuk, Kak?" tanya Alia sambil taruh roti panggang di piring. "Iya, ngajarnya jam 7, masih lama. Aku istirahat dulu bentar." Alia diam. Dia tahu Rizky capek. Ujian semester lagi, plus ekstrakurikuler basket yang lumayan memakan waktu. Tapi dalam hati, Alia mikir, kalau aku sekarang masih SMA, pasti ada orang lain yang tanggung semua ini. Tapi ia nggak boleh mikir gitu. Harus kuat, harus tetap fokus. Setelah ayahnya beres mandi dan makan, mereka naik ojol ke rumah sakit. Biaya tambahan, tapi worth it. Lebih cepat, lebih praktis, dan nggak perlu repot cari parkir. Selama di mobil, Alia sempat buka laptop. Masih bisa connect wifi via tethering HP. Dia lanjut edit layout poster acara musik tadi. Ada permintaan revisi dari klien, fontnya diganti, warna background kurang sesuai tema. Klien itu anak baru, sok tahu, tapi nggak jelas konsepnya. Alia sabar aja. Gaji bulanannya bergantung pada proyek ini. Rumah sakit penuh. Antrian panjang. Ayahnya duduk di bangku plastik biru, tampak lelah. Ibunya mondar-mandir antara loket dan tempat duduk.
Alia tetap pegang laptop, meskipun mata mulai berkunang-kunang. Jam 10, nama bapak dipanggil. Mereka masuk ruang konsultasi. Dokter menjelaskan hasil lab dan rekomendasi pengobatan. Biayanya cukup bikin Alia geleng-geleng kepala. Saat pulang, jam 1 siang. Rizky udah di rumah, main game di HP. Alia langsung ke kamarnya, buka laptop, lanjut kerja. Deadline tinggal 4 jam. Dia butuh 2 jam lagi untuk selesai. HP berdering. Sebuah pesan masuk dari klien. Kita mau request ubah lagi nih, bisa segera? Fontnya jadi merah. Background hitam. Logo agak digeser ke kanan. Kayaknya akan jadi lebih menarik gitu. Alia baca pesan itu, lalu tutup laptop sebentar. Tarik napas. Pegang kening. Mikir, kenapa gua nggak bisa kerja di perusahaan tetap aja, dengan atasan yang jelas dan sistem yang jelas juga. Tapi dia sadar, kerja freelance itu satu-satunya cara buat bisa fleksibel. Bisa kerja dari rumah. Bisa bolak-balik ke rumah sakit. Bisa urus keluarga. Meski bayarannya nggak stabil, dan kadang harus nunggu pembayaran berbulan-bulan. 2 jam kemudian, poster selesai. Dia upload ke Google Drive, kirim link ke klien, lalu tunggu respon. Dalam hati, berdoa semoga kali ini langsung diterima tanpa revisi lagi. Jam 4 sore, HP berdering. Klien kembali mengirim pesan. Wah, mantap. Keren banget, Kak Alia. Langsung approve. Alia lega. Bayaran akan masuk minggu depan. Cukup buat biaya kontrol bulan depan, beli beras, dan bayar listrik. Tapi saat dia mau istirahat, adiknya muncul di pintu kamar. Kak, aku butuh pinjem uang. Besok ada prakerin, harus beli seragam. Alia menelan ludah. Berapa? 100.000. Alia lihat dompetnya. Uang cash tinggal 50.000. Transferan dari klien belum masuk. Bentar, kakak coba transfer dari rekening. Rizky angguk. Iya kak, maaf, ya. Alia tersenyum. Nggak apa-apa, kamu kan sekolah, masa iya nggak dibantu? Tapi begitu adiknya pergi, Alia rebah di kasur, matanya berair. Nggak nangis keras, cuman rasa capek yang menumpuk. Dia lihat ke langit-langit kamar, mikir. Kapan gue bisa hidup tenang? Kapan gue bisa mikirin diri sendiri? HP bergetar lagi. Notifikasi YouTube masuk. Video vlog terakhirnya udah ditonton 20.000 kali. Judul videonya, Gua capek jadi tulang punggung keluarga. Isinya cuman Alia bicara di depan kamera, tanpa filter, tanpa makeup, dengan suara serak dan mata sembab. Tapi responsnya luar biasa. Ribuan komentar masuk. Semua dari anak muda, terutama perempuan, yang bilang mereka merasa sama. Ingin kabur, ingin bebas, tapi takut dibilang egois. Salah satu komentar menarik perhatian Alia. Aku nonton video ini sambil nangis di kamar. Gue juga merasa kayak kamu. Terima kasih udah berani ngomong hal-hal yang selama ini kami pendam. Alia baca itu, lalu senyum sendirian. Lelah hari ini sedikit berkurang. Lagi-lagi, HP berdering. Kali ini dari nomor asing, Alia angkat. Halo, ini Alia, tanya suara perempuan di seberang. Iya, ini siapa ya? Saya dari Creative Studio Singapore. Kami lihat vlog Anda dan proyek desain Anda. Kami tertarik menawarkan posisi full-time di sini. Minat? Alia diam. Napasnya berhenti sejenak. Minat? Katanya pelan. Saya pikir dulu. Ya. Setelah menutup telepon, Alia rebah lagi di kasur. Matanya menatap layar HP Singapura. Keluarga, pekerjaan tetap, kebahagiaan, kapan terakhir kali gue mikirin diri sendiri? Alia tarik selimut, lalu menangis pelan. Alia masih menatap layar HP. Nama pengirim pesan di WhatsApp itu tertera jelas. Creative Studio Singapore. Lambang aplikasi email bergetar. Notifikasi masuk satu persatu. Ia tahu itu pasti balasan dari tadi malam, tapi belum siap buka. Belum siap baca. Belum siap memutuskan apa-apa. Dia duduk di pinggir kasur. Kepala terasa ringan tapi juga berat. Ringan karena baru saja menangis,
Berat karena ribuan pertanyaan langsung melompat ke kepala begitu mendengar kata Singapura. Singapura? Beneran? Posisi tetap? Keluarga? Duit? Ibuku? Adikku? Ayahnya yang sakit-sakitan, ibunya yang lemah dan sering merasakan nyeri sendi. Adiknya yang masih SMA, masih butuh biaya sekolah, beasiswa, ujian nasional. Semua ini mengalir dalam kepala Alia seperti playlist lagu yang nggak bisa di-pause. Ia ambil laptop, buka email dengan tangan gemetar. Subjeknya, penting. Invitation to join Creative Studio Singapore. Full-time position Alia klik. Isinya singkat tapi jelas. Mereka lihat vlog Alia tentang dilema kerja dan keluarga, lihat portofolionya di Behance dan LinkedIn, lalu tertarik untuk mengundangnya bergabung sebagai desainer grafis full-time. Gaji pokok besar, ada tunjangan kesehatan, kontrak setahun bisa diperpanjang. Dan kalau performa bagus, statusnya bisa permanen. Ada tambahan catatan di akhir. Jika Anda tertarik, kami minta video call intro meeting minggu depan. Kami ingin membahas detail posisi dan proses pindah ke Singapura. Kata pindah bikin Alia ngerem otaknya sejenak. Pindah, tinggal di sana, jauh dari rumah, jauh dari mereka, HP-nya berdering lagi. Ini nomor ibunya. Ya Bu? Al, kamu udah makan? Belum. Suara ibunya terdengar lelah tapi hangat. Iya, kakak udah kok. Lagi kerja. Oh iya, Bapak tadi bilang mau minum obat. Tolong kasih sama dia ya. Di meja dapur ada. Iya Bu, nanti kakak kasih. Terima kasih nak. Kamu istirahat juga ya. Jangan cuma mikirin orang lain aja. Iya Bu, sambungan telepon putus. Alia rebah lagi, menyender ke tembok. Matanya panas, hatinya sesak. Sejak kapan terakhir kali ia menangis bukan karena capek atau sedih, tapi karena ada peluang. Sejak kapan terakhir kali ia punya kesempatan untuk membayangkan masa depan yang tenang? Alia coba bayangkan hidup di Singapura. Kantor bersih, ruang desain modern, atasan yang profesional, jam kerja jelas, gaji yang cukup buat bayar semua utang, beli asuransi, bahkan mungkin bisa liburan. Tapi di sisi lain, ia juga bayangkan ibunya sendirian di rumah. Bayangkan adiknya pulang sekolah tanpa ada yang menyambut. Bayangkan emaknya menangis diam-diam di kamar, berusaha tidak merepotkan anak sulungnya. Alia tarik napas panjang, HP-nya bergetar lagi. Notifikasi YouTube masuk, judul notifikasinya. Video, gue capek. Jadi tulang punggung keluarga telah ditonton 50.000 kali. Alia buka YouTube, kolom komentar penuh. Banyak banget, ribuan. Ia scroll pelan-pelan. Yanti, 17. Aku nangis 20 menit pas nonton ini. Aku juga merasa kayak kamu. Terima kasih berani bicara. Putri aja 32. Aku baru ngeh. Ternyata banyak banget perempuan yang merasa sama. Salut sama kamu, Al. Fajar Indigo. Aku cowok, tapi aku ngerasain juga. Kadang pengen kabur dari tanggung jawab keluarga. Rasanya salah, tapi kita juga manusia biasa. Alia tersenyum sendiri. Tangannya mencari-cari wajah dirinya di kamera. Wajah kusut, mata sembab, rambut acak-acakan. Vlog ini mulai dari cerita nyata, cerita gue. Tapi ternyata banyak juga yang merasa sama. HP-nya berbunyi lagi. Sekarang dari Rizky. Kak, tadi kakak transfer uangnya udah masuk. Makasih ya, Dek. Oh iya, tugas kita besok harus presentasi grup. Boleh pinjem proyektor laptop kakak bentar? Alia ketik jawaban cepat. Iya, silakan pakai. Laptopnya di atas meja. Setelah itu, ia diam, menatap layar HP. Masih terpampang email dari Singapura. Tanpa sadar, ia tuliskan draft balasan. Halo, terima kasih sudah menghubungi saya. Saya sangat tertarik dengan penawaran ini. Namun, saya perlu waktu beberapa hari untuk berbicara dengan keluarga dan mempersiapkan segala sesuatunya. Mohon maaf jika respon saya agak lambat. Saya akan segera hubungi tim Anda. Dia simpan draft itu, tapi belum dikirim. Malam itu, setelah semua anggota keluarga tidur, Alia menyalakan laptop lagi. Layar menyala redup. Ia buka Google. Ketik, kerja,
Di Singapura untuk wewengi hasil pencarian muncul. Visa kerja, prosedur pindah, syarat dokumen, biaya hidup, tips survive di lingkungan kerja internasional. Ia baca satu persatu, sampai hampir jam 2 pagi. Saat HP-nya berdering lagi-lagi dari nomor Creative Studio, Alia tak buru-buru mengangkat. Ia lihat layar, lalu tekan tombol red hang up, lalu ia buka email dan mengirimkan balasan. Saya siap untuk interview. Alia duduk di depan laptop, menatap kamera yang sudah menyala. Layar ponsel juga menyala. Dia merekam dari 2 sisi. Ini pertama kalinya dia benar-benar jujur. Tidak ada filter, tidak ada makeup, tidak ada tata cahaya mahal. Cuman lampu kamar, biasa dan mikrofon murah yang kadang suka berisik kalau dia gerak sedikit, HP-nya bergetar. Notifikasi YouTube masuk. Video Anda. Gua capek. Jadi tulang punggung keluarga telah ditonton 100.000 kali. Alia baca itu, lalu lihat layar kameranya sendiri. Wajahnya lelah. Matanya berkantuk, tapi ia tetap lanjutkan rekaman. "Hai," katanya pelan, nyaris berbisik. "Maaf suaraku serak. Semalam aku susah tidur." Dia tarik napas sejenak, lalu mulai bicara. "Aku baru aja dapat tawaran kerja dari Singapura. Gaji bagus, kontrak tetap, tunjangan lengkap. Semua hal yang selama ini aku impikan sebagai pekerja, freelance." Dia diam lagi. Kali ini lebih lama. "Tapi aku belum bisa bilang iya. Aku masih mikirin keluargaku. Ayahku sakit-sakitan, ibuku makin tua, adikku masih sekolah. Aku tulang punggung mereka. Kalau aku pergi, siapa yang bakal urus semuanya?" Layar HP terlihat gelap, tapi Alia tahu banyak orang akan nonton ini. Banyak anak muda yang merasa sama. Ia ingat komentar-komentar di video sebelumnya. Mereka semua punya cerita mirip. Mungkin banyak yang bilang aku egois. Mungkin emang iya. Tapi, kadang aku mikir, kenapa jadi perempuan harus selalu dikorbanin? Kenapa kita harus selalu mikirin orang lain dulu sebelum diri sendiri? Suara Alia mulai gemetar. Kenapa rasanya salah banget kalau pengen kabur dulu? Kabur dari tanggung jawab, kabur dari beban, kabur dari rasa bersalah. Padahal itu cuman mau hidup tenang. Dia hening. Lama. Kemudian, dengan suara parau, dia tambahkan, "Aku nggak tahu kapan aku bisa pergi. Atau bahkan, apakah aku pantas pergi?" Setelah itu, Alia tekan tombol stop. Rekaman selesai. Ia tutup laptop, rebah di kasur, lalu menutup muka dengan kedua tangan. Napasnya berat, hatinya kosong. Besok pagi, vlog itu dia edit pakai aplikasi, gratisan. Potong-potong klip, tambahkan musik latar pelan, dan judul akhirnya, "Aku pengen kabur dulu." Esok harinya, setelah sarapan dan antar ayah ke dokter, Alia upload vlog itu. Tanpa ekspektasi besar. Tanpa promosi. Cuma share ke grup keluarga dan story Instagram. Tapi dalam waktu 24 jam, videonya mulai naik. 2 hari kemudian, jumlah penontonnya tembus 500.000. Seorang psikolog perempuan di Twitter membagikan videonya dengan caption, "Kalau kamu merasa seperti Alia, kamu bukan sendirian. Ini adalah real talk tentang perempuan muda yang dibebani struktur keluarga dan sosial tanpa ruang untuk bernapas." Ada juga akun media lokal yang menulis artikel pendek bertajuk "Alia dan ribuan perempuan yang ingin kabur." Dan satu pesan masuk dari seorang pemuda. "Saya cowok, Kak, umur 24 tahun. Saya juga merasa kayak kamu. Kadang pengen pergi aja dari rumah, dari tanggung jawab, dari segalanya. Tapi takut dibilang egois. Terima kasih udah berani ngomong duluan." Alia baca itu, lalu menangis. Tapi bukan karena sedih. Lebih ke lega. Lega karena ia nggak sendirian. Namun, di tengah euforia itu, HP-nya berdering. Nomor Creative Studio Singapura Alia angkat. "Halo Alia," suara perempuan di seberang terdengar ramah. "Ini dari tim kami. Kami lihat vlogmu, dan kami semakin yakin bahwa kamu cocok untuk posisi ini. Apakah kamu siap untuk interview minggu depan?" Alia diam sejenak. Suaranya pelan, tapi pasti. "Iya, siap." Alia duduk di depan laptop,
Mata tertuju pada layar yang menampilkan jadwal wawancara kerja dari Creative Studio Singapore. Waktunya tinggal 2 hari lagi. HP-nya bergetar. Pesan masuk dari Rizky. "Kak, kamu ke toko buku dulu ya. Aku butuh modul tambahan buat tugas presentasi kelompok." Alia jawab cepat. "Iya, nanti kakak beliin." Setelah itu, ia rebah di kasur dan menutup muka dengan kedua tangan. Kepalanya mulai pusing. Bukan karena sakit, tapi karena beban. Besok pagi, ayah harus kontrol lagi ke rumah sakit. Ibu bilang dokternya minta tes darah ulang. Biayanya nggak murah, tapi Alia udah siapkan uangnya dari bayaran proyek kemarin. Tapi, kalau dia pergi ke Singapura, semua ini akan diambil alih oleh siapa? Adiknya masih SMA. Ibunya nggak bisa mengurus semuanya sendirian. Ayahnya, belum tentu ada yang bisa menggantikan posisi Alia sebagai tulang punggung keluarga. HP-nya berdering lagi. Kali ini dari tim Creative Studio Singapore. Alia angkat. "Halo Alia." Suara perempuan di seberang terdengar ramah. "Ini dari tim kami. Kami mau konfirmasi ulang jadwal wawancara kamu besok jam 10 pagi waktu Singapura. Apakah kamu siap?" Alia diam sejenak. Suaranya parau. "Iya, saya siap." "Great. Kami kirim link Zoom meeting nanti malam. Pastikan koneksi internet stabil ya. Dan siapkan portofolio kamu." "Oke," jawab Alia pelan. Setelah telepon putus, ia lihat jam. Pukul 8 malam. Masih banyak yang harus disiapkan, tapi lebih banyak lagi yang harus diputuskan. Pagi harinya, setelah antar ayah ke rumah sakit, Alia pulang dan langsung coba fokus pada persiapan wawancara. Ia buka laptop, cek portofolionya di Behance, lalu baca-baca tentang struktur organisasi Creative Studio Singapore. Namun, HP-nya berbunyi lagi. Kali ini dari grup keluarga ibu. "Al, kamu bisa antar bapak pulang? Emak agak capek hari ini." Rizky. "Kak Al, aku izin absen sekolah ya. Badanku panas." Ibu. "Terima kasih nak, kamu istirahat juga ya." Alia lihat pesan itu, lalu tutup HP. Napasnya berat, hatinya sesak. Bagaimana kalau dia bilang iya? Bagaimana kalau dia benar-benar pergi? Apa ibunya akan tetap tersenyum seperti biasa? Apa adiknya akan marah-marah? Apa ayahnya akan merasa bersalah? Apa semua orang akan bilang dia egois? HP-nya bergetar lagi. Notifikasi YouTube masuk. "Video Anda, aku pengen kabur dulu, telah ditonton 1 juta kali." Alia buka YouTube. Kolom. Komentar penuh. Dia scroll pelan-pelan. Amaya aja. "Aku nonton sambil nangis. Rasanya kayak ada yang akhirnya bicara atas nama kita semua." Hadi Surya. "Gua cowok, tapi gua ngerasain hal yang sama. Kadang pengen kabur aja dari rumah, tapi takut dibilang anak durhaka." Lina. "Kenapa jadi perempuan selalu dikorbanin? Gue capek." Alia baca satu persatu, lalu ia ketik komentar. "Makasih buat kalian semua. Saya nggak nyangka videonya sampai jadi viral. Tapi saya lega banget, ternyata nggak cuma saya yang merasa begitu." Lalu ia tutup laptop, ambil jaket, dan keluar rumah. Perlu udara segar, perlu jeda, perlu ruang untuk bernapas. Saat pulang, ia dapati ibunya sedang menyapu lantai. Matanya berkaca-kaca. "Bu, istirahat aja. Nanti kakak yang sapu." Ibunya tersenyum lemah. "Nggak apa-apa. Biar ngilangin capek." Alia diam. Ia tahu ibunya sedang mencoba kuat. Tapi ia juga tahu, ibunya pasti sudah merasa beban hidupnya bertambah. Berat sejak bapak sakit-sakitan. "Apa Bu mikirin kakak pergi?" Ibunya diam sejenak. Lalu menjawab pelan. "Emak nggak bisa melarang kamu punya masa depan, nak. Tapi, emak juga manusia. Kadang takut kalau kamu pergi, emak nggak kuat." Alia menunduk. Tangannya gemetar. "Maafin kakak, Bu." Ibunya mengelus rambut Alia. "Jangan minta maaf. Justru emak yang harusnya minta maaf. Harusnya emak yang bisa bantu kamu, bukan sebaliknya." Alia ingin menangis, tapi ia tahan. Ia tidak boleh lemah sekarang. Sore itu, saat HP-nya berdering lagi, kali ini dari nomor Creative Studio Singapore, Alia angkat tanpa ragu. "Halo Alia, ini dari tim kami. Besok adalah hari besar kamu. Siap?" Alia tarik napas dalam-dalam.
Iya, siap. Alia bangun pagi dengan perasaan aneh. Ada semacam beban di dada, seperti sebelum ujian besar atau sebelum naik ke panggung besar. Tapi ini bukan ujian akademis. Ini adalah ujian hidup. Hari ini adalah hari wawancara kerja dari Creative Studio. Singapore Raya duduk di depan laptop, menatap layar yang masih kosong. Kamera sudah menyala, mikrofon sudah disiapkan. Ia memastikan pencahayaannya cukup, rambutnya sudah rapi, dan baju yang dipakai tidak terlalu santai tapi tetap nyaman. Tapi hatinya belum siap. HP-nya berdering. Pesan dari ibunya. Bapak kontrol lagi jam 10. Kamu bisa antar? Alia lihat jam. Wawancara Zoom akan dimulai pukul 10 waktu. Singapura, jam 9 pagi di Yogyakarta. Artinya, ia harus memilih antara mengantar ayah ke rumah sakit atau ikutan wawancara. HP-nya bergetar lagi. Notifikasi YouTube masuk. Video Anda. Aku pengen kabur dulu telah ditonton 2 juta kali. Alia buka YouTube. Kolom komentar penuh. Banyak sekali. Ia scroll pelan-pelan. Nina A. 189. Aku nonton sambil nangis. Gue juga merasa kayak kamu. Capek jadi tulang punggung keluarga. Rudy cool. Gue cowok, tapi gue ngerti rasanya. Kadang, pengen kabur aja dari tanggung jawab, tapi takut dibilang egois. Mama Kaja, makasih udah bicara atas nama kita semua. Semoga kamu dapat kesempatan yang kamu impikan. Alia tersenyum sendirian. Hatinya hangat, tapi pikirannya kembali pada keputusan yang harus dibuat pagi ini. Setelah sarapan, Alia coba bicara sama ibunya. Bu, kakak ada wawancara kerja pagi ini jam 9. Jadi, mungkin nggak bisa antar bapak ke rumah sakit. Ibunya diam sejenak, lalu menjawab pelan. Oke, nak, nggak apa-apa. Emak usahain sendiri. Alia ingin menolong. Ingin bilang, nggak apa-apa kakak antar dulu bapak. Tapi ia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk masa depannya. Wawancara itu bisa jadi pintu keluar dari tekanan ini. Wawancara itu bisa jadi awal dari hidup baru. Tapi saat HP-nya berdering lagi, dari grup keluarga, Rizky, Kak, aku izin absen ya. Badanku panas banget. Ibu, terima kasih Al. Kamu istirahat juga ya. Alia rebah di kasur. Menutup muka dengan kedua tangan. Kapan giliran gue mikirin diri sendiri? Kapan gue punya ruang untuk bernapas? Kapan gue boleh pergi tanpa rasa bersalah jam 8.57 pagi? Laptop menyala. Link Zoom meeting sudah dibuka. Password dimasukkan. Tim dari Creative Studio Singapore sudah online. Alia tarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia mulai berbicara. Halo. Ini Alia dari Yogyakarta. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan hari ini. Seorang wanita muda di seberang layar tersenyum ramah. Selamat pagi, Alia. Kami senang akhirnya bisa bertemu langsung. Kami sudah lihat portofoliomu dan videomu. Luar biasa. Alia mencoba tersenyum, tapi entah kenapa, suaranya mulai gemetar. Sama-sama. Saya sangat tertarik dengan posisi ini. Wawancara berjalan lancar. Pertanyaan tentang pengalaman kerja, pendekatan desain, visi karier. Alia menjawab dengan percaya diri, meskipun dadanya sesak. Tapi lalu datang pertanyaan yang tidak diduga. Menurutmu, apa yang membuat kamu pantas mendapatkan posisi ini? Alia diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Suara seraknya kembali. Karena selama ini, saya selalu membuktikan bahwa saya bisa bertahan meski segalanya sulit. Saya bisa bekerja meski sedang stres. Saya bisa tetap profesional meski sedang hancur-hancurnya. Saya hanya ingin punya kesempatan untuk hidup. Tenang, dia diam lagi. Napasnya berat. Saya capek. Saya capek jadi tulang punggung keluarga. Saya capek harus selalu mikirin orang lain dulu. Saya capek merasa salah kalau pengen kabur dulu. Saya cuman pengen punya ruang untuk bernapas. Wawancara berlanjut, tapi Alia sudah tidak fokus. Ia menangis diam-diam. Di depan tim internasional. Di depan calon atasan barunya.
Tapi ia tidak malu. Karena kali ini, ia tidak menangis karena lemah. Ia menangis karena kuat. Karena akhirnya, ia berani jujur. Setelah wawancara selesai, Alia tutup laptop. Napasnya berat, hatinya kosong, HP-nya berdering. Nomor kreatif studio Singapura Alia angkat. "Halo Alia, ini dari tim kami. Kami sangat terkesan dengan wawancaramu. Dan kami ingin menawarkan kamu posisi ini." Alia diam. Lama, lalu ia bisik, "Serius?" "Iya, kami tunggu konfirmasi resmi dari kamu minggu depan. Kami akan bantu proses visa dan persiapan kepindahan." Alia menutup telepon. Tangannya gemetar. Ia ambil HP, lalu buka WhatsApp grup keluarga, dan mengetik, "Besok, kakak. Antar bapak ke rumah sakit. Setelah itu, kakak mau ngomongin sesuatu penting sama kalian." Alia duduk di meja makan. Suasana rumah sunyi. Ayah sedang menikmati teh hangat sambil membaca koran lama yang sudah bolak-balik dibuka. Ibunya menyapu pelan-pelan, kadang berhenti karena sesak napas. Rizky baru pulang dari sekolah, langsung masuk kamar dan tutup pintu rapat-rapat. Alia menggigit bibir bawahnya. Hatinya berdebar. Ini adalah percakapan yang paling dia takuti sejak tadi malam. "Kakak mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Ayah mengalihkan pandangan dari koran. Ibunya berhenti menyapu. Semua mata tertuju padanya. Kreatif Studio Singapura. Mereka terima. "Aku." Ibunya diam sejenak, lalu tersenyum lemah. "Apa iya?" "Alhamdulillah." Ayah mengangguk-angguk perlahan, tapi tidak bicara apa-apa. Rizky keluar dari kamarnya. Matanya memerah. "Jadi, kamu pergi?" Alia menatap adiknya. Hatinya remuk. "Iya, mereka kasih waktu seminggu buat persiapan. Aku harus ke Singapura bulan depan." Rizky diam. Napasnya berat, lalu ia bertanya lagi. Suaranya parau. "Terus siapa yang bakal antar bapak kontrol? Siapa yang beliin obat? Siapa yang urus listrik sama air kalau mati? Siapa yang..." Ia menelan ludah. "Siapa yang nemenin emak kalau lagi kesepian?" Alia ingin menjawab. Ingin bilang bahwa ibu pasti baik-baik saja. Bahwa ayah bisa diurus tetangga. Bahwa Rizky udah besar, bisa mandiri. Tapi ia tidak bisa bohong. Ia juga belum siap. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia rebah di kasur, tapi pikirannya terus berputar. HP-nya bergetar. Notifikasi email masuk dari Kreatif Studio Singapura. "Selamat. Kami senang akhirnya Anda bergabung dengan tim kami. Berikut dokumen-dokumen yang perlu Anda lengkapi untuk proses visa dan kepindahan. Tanggal keberangkatan direncanakan pada minggu pertama bulan depan." Alia baca sampai habis, lalu tutup laptop. Menatap langit-langit kamar. Matanya mulai berkaca-kaca. Kapan terakhir kali gue mikirin diri sendiri? Kapan terakhir kali gue punya ruang untuk bernapas? Tapi kenapa rasanya kayak begini? Kayak gue sedang meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang yang selama ini bergantung sama gue. HP-nya berdering lagi. Kali ini dari grup keluarga ibu. "Emak bangga sama kamu, nak, Rizky." Hanya 2 pesan itu, Alia balas, "Maafin kakak ya." Lalu ia putar badan, menutup muka dengan selimut, dan menangis perlahan. Besok paginya, suasana rumah berubah. Semua jadi lebih canggung. Seperti ada beban tak terucap yang menggantung di udara. Rizky tidak banyak bicara. Ayah seperti biasa, hanya diam dan menatap jauh ke depan. Ibunya mencoba tersenyum, tapi Alia tahu itu cuma topeng. Saat sarapan, Alia melihat Rizky makan tanpa selera. "Kamu nggak lapar?" Rizky menggeleng. "Nggak enak badan." Alia ingin bilang, "Nanti kakak akan cariin uang tambahan buat biaya sekolahmu. Yin, atau nanti kakak kirim oleh-oleh dari Singapura. Atau bahkan jangan khawatir, kakak pasti pulang kalau kamu butuh." Tapi ia tidak bisa janji apa-apa, karena ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. 2 hari sebelum keberangkatan, Alia mulai membereskan barang-barangnya. Laptop, charger, alat make up, beberapa baju, paspor, dan dokumen penting. Di tengah-tengah membereskan, ia menemukan foto lama.
Foto keluarga saat liburan ke pantai Parangtritis tahun lalu. Wajah semua tampak ceria. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Ibunya tersenyum lebar, ayahnya tertawa, Rizky sedang main pasir, dan Alia sedang mengabadikan momen itu. Alia menyentuh foto itu dengan jari. Hatinya sakit. HP-nya berdering. Nomor kreatif studio Singapura, Alia angkat. Halo Alia, kami mau konfirmasi ulang tanggal keberangkatan kamu. Besok kamu akan dijemput oleh agen imigrasi untuk proses akhir. Pastikan semua dokumen siap ya. Iya, saya siap. Setelah telepon putus, Alia rebah di kasur. Matanya menatap langit-langit. Kapan gue bisa merasa tenang lagi? Kapan gue bisa hidup tanpa rasa bersalah? Kapan gue bisa pergi tanpa merasa hancur? HP-nya berdering lagi. Kali ini dari Rizky, Alia angkat. Ya kak. Rizky diam sejenak. Lalu bertanya, kamu yakin pergi? Alia menelan ludah. Iya, aku yakin. Rizky diam lagi. Lalu ia bisik, kalau begitu, jaga diri baik-baik ya kak. Alia menutup telepon. Napasnya berat, hatinya remuk. Alia duduk di depan cermin kamar mandi. Matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengusap pipinya yang basah. Ini pagi terakhirnya di rumah. Pagi ini, ia akan pergi. Tapi rasanya seperti meninggalkan sebagian jiwanya sendiri di sini. HP-nya berdering. Notifikasi dari grup keluarga, Ibu. Sarapan udah siap, nak, Rizky. Alia rebah sebentar di kasur, menatap langit-langit, mencoba membiasakan diri dengan ide bahwa besok, lusa, atau minggu depan, ia tidak akan lagi bangun di tempat tidur ini. Tidak akan lagi melihat ibunya menyapu pelan-pelan di ruang tamu. Tidak akan lagi mendengar Rizky marah-marah karena HP-nya lemot. Ia ambil jaket, masukkan beberapa barang ke tas kecil, lalu turun ke bawah. Ayah sudah duduk di meja makan, memegang cangkir teh hangat. Ibunya sedang menyiapkan piring nasi uduk dan telur ceplok. Rizky belum kelihatan. Alia duduk pelan. Suara sendok menyeruput kuah sope terdengar pelan. Bapak, doain kakak ya, bisik Alia pelan. Ayah mengangguk. Doa emak sama bapak selalu. Ada buat kamu. Ibunya tersenyum tipis. Makan banyak-banyak, nanti di pesawat bisa lapar. Alia mencoba tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Setelah sarapan, ia masukkan semua barang ke mobil ojek yang sudah menunggu di depan rumah. Koper besar, tas laptop, dan satu kotak kecil hadiah untuk adiknya. Kotak itu belum dibuka, belum sempat. Rizky akhirnya keluar dari kamarnya. Wajahnya datar. Ia berdiri di ambang pintu tanpa bicara apa-apa. Alia mendekat. Jaga emak baik-baik ya. Jangan lupa makan. Jangan sering-sering main game kalau belum selesai tugas. Rizky diam. Lalu tiba-tiba, ia peluk Alia erat. Napasnya gemetar. Jangan lama-lama pulang, Kak. Aku butuh kamu. Alia membalas pelukan itu. Tangannya gemetar. Hatinya hancur. Iya, aku pasti pulang. Cepat. Di mobil, Alia menatap jalan-jalan Yogyakarta yang akrab baginya. Gedung-gedung tua, warung angkringan, lampu merah yang ramai, dan suara klakson yang tidak pernah berhenti. HP-nya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya. Emak bangga sama kamu, Al. Kamu berani melakukan hal yang emak nggak berani lakukan. Alia menahan air mata. HP-nya berdering lagi. Nomor kreatif studio Singapura, Alia angkat. Halo Alia, kami tunggu kedatanganmu di bandara. Semoga perjalanan lancar ya. Iya, makasih. Setelah telepon putus, Alia menutup mata. Ia tidak menangis keras. Tapi hatinya pergi, perlahan-lahan, tanpa suara. Di pesawat, Alia duduk di jendela. Langit biru menyambut. Awan putih mengambang. Pemandangan dari atas terlihat begitu tenang. Tapi dalam dirinya, gelora roh HP-nya bergetar lagi. Notifikasi YouTube masuk. Video Anda. Aku pengen kabur dulu telah ditonton 5 juta kali. Alia buka YouTube. Kolom komentar penuh. Ia scroll pelan-pelan. Nina A. 9. Aku baru tahu kamu pergi hari ini. Semoga kamu bahagia di sana, Al. Rudy cool. Gue juga pengen kabur kayak kamu. Tapi gue masih takut.
Makasih udah berani duluan. Mamak aja. Semoga kamu punya ruang untuk bernapas. Dan jangan lupa pulang ya. Alia menutup aplikasi, menatap langit. Dan akhirnya, ia biarkan air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya pergi. Setelah sekian lama ingin kabur, ia akhirnya pergi. Dengan rasa bersalah. Tapi juga harapan bahwa suatu hari nanti ia akan kembali, lebih kuat, lebih tenang, lebih hidup. Alia menatap langit-langit kamar apartemennya di Singapura. Jam dinding menunjukkan pukul 02.47 pagi. Matanya terbuka lebar, tapi pikirannya berputar-putar. Udara AC dingin menyentuh kulit, tapi tidak cukup untuk membuatnya mengantuk. Ini sudah hampir 1 tahun sejak ia tiba di Singapura. Sudah hampir 12 bulan hidup di dunia yang sangat berbeda. Di sini, semua teratur. Kantor besar, tim profesional, gaji masuk tepat waktu. Tidak ada tekanan keluarga. Tidak ada tanggung jawab membayar listrik atau beli obat. Tapi entah kenapa, rasanya kosong. HP-nya bergetar. Notifikasi WhatsApp masuk dari grup keluarga. Ibu, Al, Bapak kontrol lagi minggu depan. Dokter bilang harus tes darah ulang. Rizky. Kak Al, aku lolos OSN tahap kedua. Terima kasih doanya ya. Alia membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Iya, balas dengan cepat. Selamat Kik, kakak bangga sama kamu. Debu, nanti kakak transfer uangnya sebelum hari kontrol. Setelah itu, ia tutup HP dan menatap layar laptop yang masih menyala di atas meja kerja. Proyek desain poster untuk kampanye iklan global sedang dalam proses revisi ketiga. Klien dari London ingin font lebih bold, warna background lebih soft, dan layout harus bisa menyesuaikan dengan budaya Asia Tenggara. Biasa profesional stresnya beda jenis. Kalau dulu stres karena beban keluarga, sekarang stres karena ekspektasi tim dan deadline internasional. Besok paginya, Alia mandi cepat, pakai blazer, dan langsung ke kantor. Creative Studio Singapura adalah tempat yang luar biasa. Ruangannya luas, fasilitas lengkap, rekan kerja ramah, atasan jelas, dan sistem kerja transparan. Tapi meskipun begitu, Alia tetap merasa seperti asing, seperti orang yang belum sepenuhnya punya tempat. Saat makan siang, ia duduk sendiri di kantin sambil melihat teman-temannya tertawa bersama. Ia buka Instagram, scroll feed, lalu berhenti di sebuah postingan dari akun media lokal Yogyakarta. Judulnya, "Vlog Aku Pengen Kabur Dulu" masih viral setelah setahun berlalu. Alia baca artikel itu pelan-pelan. Video ini sempat menjadi trending beberapa bulan setelah dipublikasikan. Ribuan anak muda, terutama perempuan, merasa terwakili oleh curahan hati Alia tentang dilema antara keluarga dan masa depan. Hingga kini, video tersebut masih banyak ditonton dan dibicarakan. Sayangnya, Alia tidak pernah muncul lagi di vlognya setelah kepindahannya ke Singapura. Alia menutup browser dan HP-nya berdering. Nomor Creative Studio Singapore. Ia angkat. Halo Alia, ini dari tim Project Lead. Kamu bisa join meeting sebentar? Kita mau bahas final draft untuk presentasi besok. Iya, saya bisa. Segera. Setelah telepon putus, Alia tarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena stres pekerjaan, tapi karena rindu. Rindu rumah. Rindu ibunya yang selalu tersenyum meski sakit. Rindu Rizky yang suka protes kalau makanan kurang pedas. Rindu suara klakson ojek di depan rumah. Rindu aroma nasi uduk hangat saat pagi. Rindu segalanya. Beberapa minggu kemudian, Alia pulang ke Indonesia untuk liburan singkat. Ia mendarat di Yogyakarta dengan tas kecil dan wajah yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Saat sampai di rumah, ia lihat ibunya sedang menyiram tanaman di halaman. Badannya tampak lebih kurus. Wajahnya tetap ramah, tapi matanya berkata banyak. Akhirnya pulang juga, kata ibunya sambil memeluk Alia erat. Iya Bu, maaf lama banget baru bisa pulang. Ibunya tersenyum. Ngapain minta maaf, emak bangga sama kamu. Malam itu mereka makan bersama. Ayah bicara sedikit, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan rasa syukur. Rizky cerita tentang prestasinya di sekolah. Semua terlihat baik-baik saja.
tapi Alia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Beberapa hari setelah pulang, Alia mulai merasa aneh, ada sesuatu yang tidak seperti dulu. Suatu malam ia mencoba bicara dengan ibunya. "Bu, kamu nggak marah kalau kakak pergi?" Ibunya diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Emak cuma takut kamu lupa jalan pulang." Alia menunduk, hatinya remuk. "Kakak nggak akan lupa, Bu." Ibunya tersenyum lemah. "Iya, emak percaya." Lalu ia tambahkan, "Tapi kamu juga nggak harus selalu pulang untuk kami, Nak. Kadang emak mikir, mungkin kamu pergi itu bukan untuk kabur dari kami, tapi buat cari ruang buat diri sendiri." Alia menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu terdengar begitu ringan, tapi rasanya berat dan benar. 2 tahun berlalu. Alia duduk di dalam pesawat, menatap layar kecil di depannya. Tampilan peta digital menunjukkan mereka sudah mendekati Yogyakarta. Langit sore itu jingga, menyelimuti awan tipis yang mengambang perlahan. Ini pertama kalinya ia pulang setelah 2 tahun bekerja di Singapura. Bukan untuk liburan biasa, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Adiknya Rizky akan wisuda SMA hari ini. HP-nya bergetar. Pesan dari ibunya. "Emak siapin nasi uduk ya buat kamu. Kamu pasti lapar setelah lama di pesawat." Alia tersenyum, lalu membalas, "Iya, Bu, terima kasih. Kakak udah kangen sama masakan emak." Setelah itu, ia rebah sebentar di kursi, menutup mata, dan mencoba membiasakan diri dengan ide bahwa ia akan kembali ke rumah. Rumah yang dulu selalu membuatnya merasa terjebak, tapi sekarang, entah kenapa, rasanya seperti tempat asing. Saat tiba di bandara, Alia langsung disambut oleh Rizky. Ia tampak lebih tinggi, lebih dewasa, dan lebih tenang. Matanya tidak lagi semerah dulu. Senyumnya juga lebih lebar. "Kak Al, lama banget nggak pulang?" katanya sambil membantu mengangkat tas. "Iya, maaf. Sibuk kerja," jawab Alia sambil tersenyum. Mereka naik mobil menuju rumah. Jalan-jalan Yogyakarta tetap ramai seperti biasa. Warung angkringan masih berjejer rapi. Klakson ojek masih saling bersautan. Tapi saat sampai di depan rumah, Alia merasa ada yang berbeda. Rumah terlihat lebih sepi, lebih sunyi, lampu depan menyala redup. Pintu terbuka sedikit. Tidak ada suara TV. Tidak ada suara langkah kaki dari ibunya. Hanya ayah yang duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh hangat. "Akhirnya pulang juga," katanya pelan. "Iya, Bapak. Maaf lama banget baru bisa pulang." Ayah mengangguk. "Nggak apa-apa. Kamu kan punya hidup sendiri." Alia menatap sekeliling. Rumah terasa kosong, dan kemudian ia bertanya, "Bu mana?" Ayah diam sejenak, lalu menjawab dengan suara serak, "Emak, udah nggak ada, Nak." Alia membeku, matanya membelalak. "Kapan?" 4 bulan yang lalu. Sakit jantung. Tiba-tiba, saat itu emak sedang nyiram tanaman di halaman depan. Alia ingin bicara, tapi suaranya hilang, hatinya remuk. Seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba runtuh. Malam itu Alia duduk sendirian di kamar ibunya. Lampu menyala redup. Bau kamper masih tercium samar-samar. Di atas meja ada foto keluarga. Di pojok bawah ada sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Isinya belum pernah dibuka. Rizky muncul di ambang pintu. "Kakak, emak bilang, kotak itu harus dibuka kalau kakak udah pulang," katanya. "Itu buat kakak." Alia menatap kotak itu lama. Tangannya gemetar. Napasnya berat. Lalu perlahan, ia buka, tutupnya. Isinya hanya satu, sebuah surat. Tulisannya tulisan ibu tinta biru, kertas putih. Kalimat-kalimat pendek tapi menusuk. Alia mulai membaca. Alia menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar. Matanya tidak berkedip dari lembaran kertas yang ia pegang. Surat itu tampak sederhana. Kertasnya biasa. Tintanya sudah mulai memudar di beberapa bagian. Tapi isinya terasa begitu besar. Begitu berat. Begitu bermakna. Ia membacanya pelan, seolah takut melewatkan satu kata pun. "Untuk Aliaku yang tercinta, kalau kamu baca ini, berarti kamu udah pulang. Atau mungkin,
kamu akhirnya berani pergi. Emak nggak tahu kapan surat ini akan sampai ke tanganmu. Mungkin saat emak masih ada. Mungkin juga setelah emak tiada. Tapi emak ingin kamu tahu sesuatu. Kamu bukan egois karena pergi. Kamu bukan durhaka karena meninggalkan kami. Kamu bukan pengkhianat keluarga karena ingin hidup tenang. Justru, emak bangga sama kamu. Bangga banget. Sejak dulu, emak selalu mikirin masa depanmu, bukan tentang kamu. Bisa beli rumah atau mobil. Tapi tentang kamu bisa bernapas leluasa. Tentang kamu bisa jadi dirimu sendiri tanpa beban yang terlalu berat. Emak tahu kamu selalu merasa bersalah. Selalu merasa salah kalau pengen kabur dulu. Tapi kamu nggak sadar, emak justru ingin kamu lari. Jauh. Cepat. Sebelum kamu hilang di tengah tekanan dan tanggung jawab yang bukan sepenuhnya harus kamu pikul. Kamu bukan tulang punggung keluarga karena kamu lahir sebagai anak sulung. Kamu bukan penopang hidup orang tua karena kamu perempuan. Kamu bukan pengganti bapak hanya karena dia sakit-sakitan. Kamu adalah Alia, perempuan muda yang punya mimpi, yang punya ruang untuk bahagia, yang punya hak untuk mengambil langkah demi diri sendiri. Dan emak cuma manusia biasa, nggak sempurna, nggak kuat seperti kamu, nggak mampu memberimu semua yang kamu layak dapatkan. Tapi emak berdoa setiap malam agar kamu selalu dilindungi, agar kamu tetap percaya pada dirimu sendiri, dan agar suatu hari nanti kamu bisa kembali dengan kepala tegak. Bukan karena kamu berhasil membahagiakan emak, tapi karena kamu akhirnya membahagiakan dirimu sendiri. Pergilah, bukan karena kamu egois, tapi karena emak tak ingin kamu mengorbankan hidupmu, hanya karena emak tak bisa memperjuangkan hidupku sendiri. Emak sayang kamu, selamanya. Ibumu Alia menutup mata. Napasnya berat, hatinya hancur, tapi entah kenapa, juga lega. Lama sekali ia diam. Duduk di lantai kayu kamar ibunya, dengan surat itu masih digenggam erat di tangan, Rizky masuk pelan-pelan. Kak Al, kamu baik-baik aja? Alia angkat wajah. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tulus. Iya, kakak baik-baik aja. Lalu ia tambahkan, barusan emak bilang bahwa gue bukan egois karena pergi, bahwa gue berhak bahagia, bahwa gue gak harus selalu mikirin orang lain dulu. Rizky mendekat, memeluk Alia. Erat, emak emang hebat, dia selalu mikirin kamu. Sampai akhir, Alia menangis. Tapi kali ini, air matanya bukan dari rasa sedih, tapi dari rasa damai, dari rasa dipahami, dari rasa dibebaskan. Esok harinya, Alia ikut hadir di wisuda Rizky. Ia duduk di deretan belakang, menyaksikan adiknya naik ke panggung, menerima ijazah, dan tersenyum lebar. Saat acara selesai, Rizky mencari-cari Alia di kerumunan. Begitu ketemu, ia langsung memeluknya. Kak Al, makasih ya udah datang. Iya, kamu hebat, Kik. Emak pasti bangga. Rizky mengangguk, lalu bertanya, kamu bakal balik lagi ke Singapura? Alia diam sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap. Iya, aku bakal balik. Tapi bukan karena aku kabur dari keluarga. Iya. Tersenyum tipis. Tapi karena aku akhirnya berani pergi demi diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Alia kembali ke Singapura. Dengan hati yang lebih ringan. Dengan pikiran yang lebih jernih. Di apartemennya, ia duduk di depan laptop. HP-nya berdering. Notifikasi YouTube masuk. Video Anda, Aku Pengen Kabur Dulu telah ditonton 10 juta kali. Alia tersenyum. Ia buka aplikasi rekaman video, kamera menyala. Mikrofon siap. Hai, katanya pelan. Ini Alia, ini vlog pertama. Homendesean pengenlah 2 tahun. Ia tarik napas panjang. 2 tahun lalu, saya pergi dari rumah. Saya pergi karena takut dibilang egois, takut ditinggal, takut gagal. Tapi kemarin saya pulang dan menemukan surat dari emak. Suara Alia gemetar. Isinya mengubah segalanya. Ia diam sejenak, menatap kamera. Bagi kalian yang merasa sama, yang merasa egois karena ingin kabur, yang merasa salah,
karena ingin punya ruang untuk bernapas. Ia tersenyum. Jangan takut. Karena kadang, kabur bukan berarti melupakan. Kabur bisa berarti mencoba hidup. Lalu ia tutup vlog itu dengan satu kalimat. Terima kasih, Semak. Akhirnya, kakak berani pergi. Setiap orang punya titik di mana mereka merasa harus memilih. Antara keluarga atau diri sendiri. Antara kewajiban atau impian. Antara tinggal atau pergi. Tapi kadang, kabur bukan berarti lari dari masalah. Kadang, kabur adalah cara kita mencoba hidup. Terima kasih sudah menemani perjalanan Alia. Semoga kamu juga menemukan ruang untuk bernapas. Jika kamu merasa tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like, komen kalau kamu juga pernah ingin kabur dulu, dan share ke teman-teman yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Dan jika kamu suka cerita dengan akhir yang menyentuh dan membuatmu mikir panjang, jangan lupa subscribe channel ini, Salsabiela Bercerita, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Karena setiap hari, ada ribuan cerita dari hati yang tak pernah didengar, dan kami akan terus bercerita sampai kamu merasa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.